Akibat pukulan Coki Hutagalung, kakak kandung almarhum Naik Gom-Gom Hutagalung, Lydia, jatuh pingsan. Dengan peristiwa ini berarti sudah 2 kali keluarga korban membuat onar di lokasi persidangan. Tindakan ini tentu kurang terpuji karena seharusnya para keluarga korban menyerahkan pada proses hukum yang sedang berlangsung, bukannya dengan cara main hakim sendiri. Saya tidak maksimal 17 tahun. Memang Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Sidang Lydia Pratiwi berlangsung ricuh. Kakak kandung almarhum Naik Gom-Gom Hutagalung memukul Lydia hingga jatuh pingsan. Rumah tangga Pinkan Mambo dan Sandi Sanjaya nyaris berujung di perceraian. Setelah disomasi, akhirnya Ahmad Dhani mengajukan permohonan maafnya kepada Vita. Maria Eva diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran kesusilaan. Saat rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan Ratu Felicia terhadap Andika digelar, Feli dan Andika sempat berbeda pendapat. Ihsan, pemenang Indonesian Idol 2006, siap merambah dunia peran. Pemirsa, sidang pembacaan tuntutan jaksa terhadap terdakwa Lydia Pratiwi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin diwarnai kericuhan. Kakak kandung almarhum Naik Gom-Gom Hutagalung memukul Lydia hingga pingsan. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Berikut liputannya. Tuntutan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara 17 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. Tuntutan jaksa yang menuntut Lydia Pratiwi dihukum 17 tahun pidana penjara terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian menuai reaksi keras para keluarga korban mendiang Naik Gom-Gom Hutagalung. Selain Lydia, terdakwa Muhammad Soekardi yang ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut juga dituntut hukuman yang sama. Sidang yang mengagendakan pembacaan tuntutan jaksa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin menjadi pukulan berat bagi Lydia. Mentalnya terpuruk setelah sebelumnya mengetahui Vince Yusuf, ibunya, dituntut hukuman mati. Keterpurukan itu makin menjadi saat Lydia mendengarkan tuntutan jaksa untuknya. saya nggak nyangka angka 17 tahun itu, ya saya nggak nyangka itu. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Ya, saya bingung mau ngomong apa, tapi saya harap masih ada kesempatan untuk lihat yang lebih benar lagi. Ya tetap aja mau mendengar tuntutan saya sendiri, juga mendengar tuntutan yang dijatuhkan ke mama. Saya nggak sanggup dengarnya untuk mendengar tuntutan itu untuk sesuatu yang nggak pernah saya lakukan. Usai persidangan, para keluarga korban yang tak puas dengan tuntutan jaksa mencemooh Lydia saat akan keluar ruang sidang. Lydia Pratiwi yang dikawal aparat dan petugas kejaksaan hanya bisa pasrah. Emosi keluarga korban kian tak terbendung, hingga pada akhirnya kericuhan pun terjadi tepat saat Lydia akan keluar. Akibat pukulan Coki Hutagalung, kakak kandung almarhum Naik Gom-Gom Hutagalung, Lydia, jatuh pingsan. Dengan peristiwa ini berarti sudah 2 kali keluarga korban membuat onar di lokasi persidangan. Tindakan ini tentu kurang terpuji karena seharusnya para keluarga korban menyerahkan pada proses hukum yang sedang berlangsung, bukannya dengan cara main hakim sendiri. Saya tidak maksimal 17 tahun. Memang anak saya nggak bisa kembali lagi, cuman saya tidak puas. Kalau ini Lydia otaknya, kalau nggak karena Lydia anak yang nenteng untuk kepegagalan, anak saya tidak mati. Nah, tapi ini bukan final lah, ini masih ada nanti hakim yang berhati nurani kepada saya. Cuman Kontak sudah ada titiknya.
Pihak kejaksaan melarikan Lydia ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Lydia langsung mendapatkan perawatan di instalasi gawat darurat. Dari hasil CT scan akibat pukulan tersebut, Lydia didiagnosis mengalami cedera otak. Dari hasil pemeriksaan CT scan kami tidak menemukan ada perdarahan di dalam otak. Kemudian kami tidak menemukan adanya suatu fraktur pada bagian tulang tengkorak. Tetapi pasien pada saat foto pertama sudah ada muncul keinginan untuk muntah, untuk ada rangsangan muntah. Kemudian pada saat setelah dilakukan CT scan pasien muntah. Artinya apa? Ada tekanan intrakranial, kemungkinan ada tekanan intrakranial di dalam otak daripada penderita itu. Pihak dokter mengusulkan kepada pihak kejaksaan agar Lydia dirawat di Rumah Sakit Sulianti Saroso hingga masa kritisnya berakhir. Untuk itu pihak kejaksaan akan melakukan penjagaan terhadap Lydia dengan menurunkan 6 personil dari Polres Jakarta Utara dan 6 personil dari pihak kejaksaan. Itu kan dokter kita mintanya ramah jati, tapi dokter katanya harus dirawat di sini untuk melihat. Dari klinis maupun pemeriksaan yang kami lakukan, ini mengindikasikan pasien ini kami harus merawatnya, harus melewati masa kritis daripada pasien karena ada tekanan yang meninggi di dalam otak, sehingga kami mengindikasikan untuk pasien ini dilakukan perawatan di rumah sakit ini. Pemirsa, Ahmad Dhani akhirnya menanggapi somasi yang dilayangkan Vita, mantan manajer Ratu. Dhani mengajukan permohonan maaf kepada Vita. Apakah Vita menerima permohonan maaf dari Dhani? Dan mantan vokalis Ratu Pinkan Mambo kini sedang dibelit kemelut rumah tangga. Sandy Sanjaya suaminya sudah mengajukan permohonan talak cerai terhadap Pinkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Apa sebenarnya yang tengah terjadi dalam rumah tangga Pinkan? Pemirsa, mari kita simak liputannya. Santer diberitakan rumah tangga Pinkan Mambo dan Sandy Sanjaya nyaris berakhir dengan perceraian. Kemarin Pinkan buka suara seputar permasalahan yang membelit mahligai rumah tangganya itu. Keretakan pasangan yang sudah dikaruniai 2 orang anak itu mulai tercium setelah Sandy, suami Pinkan, mengajukan permohonan talak cerai kepada Pinkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi benar saudara Sandy Sanjaya, suami dari Pinkan Ratnasari binti Mambo, itu sudah terdaftar perkaranya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 1 Desember 2006. Pastinya tentang gugatan itu benar adanya dan pasti pernikahan Pinkan dan suami itu terbilang masih muda, masih 3 tahun pernikahan dan kitanya juga masih muda-muda juga. Tentang gugatan itu apa ya namanya? Itu mungkin emosi dari suami aja gitu. Tapi nah setelah itu kita selesai lagi, kita ketemu lagi bahwa kita berdua udah meluruskan segala perbedaan dan segala. Memang tidak mudah mengkompromikan egoisme, apalagi Pinkan dan suaminya kerap menjalani hubungan jarak jauh. Sandy bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia, sedangkan Pinkan mengejar karirnya di Indonesia. Apakah hanya karena alasan itu emosi Sandy memuncak? Biarlah masalah pemicu kemelut rumah tangga menjadi rahasia dapur mereka. Yang terpenting, sejak Pinkan dan Sandy bertemu 4 mata, keduanya memutuskan untuk rujuk, bahkan kemungkinan Sandy akan mencabut permohonan talak cerainya. Iya, nanti pasti akan tahu sendiri. Kalau udah baik-baik aja dan segera mungkin pasti baik-baik aja. Udah baik. Udah tinggal ini aja. Tinggal iya. Pastinya Pinkan sebagai sebagai ibu rumah tangga pasti Pinkan mau semua ini berakhir dengan tidak perpisahan. Pinkan sama sekali nggak mau, sangat tidak menginginkan kalau akhirnya adanya perpisahan.